Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Binikmatihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda atau antum berada rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah materi kita judulnya adalah tentang sedekah. Nah, materi kita ini saya akan ambil dari satu kitab namanya Al-Mawa'idz Al-Uspuriyah, Nasihat-nasihat burung, karangan oleh Muhammad bin Abu Bakar Al-Uspuri. Di dalam kitab ini ada salah satu kisah yang sangat menarik, kisah yang inspiratif tentang masalah sedekah. Di dalam Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Rasulullah memberikan dorongan kepada kita dengan mengungkapkan keutamaan-keutamaan atau balasan-balasan ketika seorang hamba itu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kaum muslimin yang kami hormati, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mazalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudaifu liman yasha." Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang itu menanam satu biji tanaman, kemudian tumbuh bercabang 7 dan setiap cabang berbuah 100. Jadi dalam satu pohon itu bisa menghasilkan buah 700 biji. Artinya apa? Berangkat dari ayat ini, ketika kita satu kebaikan dalam bentuk sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sampai 700 kali lipat. Tapi di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man zallasi yuqridullaha qardan hasana fayudaifuhu lahu adafan katsira." Siapa yang meminjami Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang terbaik, dari sedekah yang terbaik, dari kebaikan yang terbaik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikannya tanpa batas. Kalau tadi 700, kalau ayat ini tanpa batas. Ada yang paling minimal, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan termasuk bersedekah satu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan 10 kali lipat. Jadi dari 10, 700 sampai tak ada batas. Kemudian di Sallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak hadis-hadis berbicara tentang keutamaan sedekah dan keutamaan orang-orang yang senang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana kasamalum bisadaqah. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kemudian di hadis lain, innama as-sadaqatu tutfi'u ghadabur rabb. Sesungguhnya sedekah itu menahan, mencegah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, sahabat muslim yang kami muliakan, sedekah ini keutamaannya bisa didapatkan di dunia dan juga bisa didapatkan nanti di hari kemudian. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan mengangkat satu kisah. Semoga kisah ini bisa menggugah saya dan siapapun yang menonton siaran ini, semoga termasuk orang-orang yang digerakkan hatinya untuk bersedekah dari apapun yang kita miliki. Di dalam kitab itu dicerita tentang kehidupan yaitu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu bersama istri beliau Siti Fatimah As-Zahra. Ali bin Abi Thalib bersama keluarganya salah satu kebiasaannya adalah bersedekah. Maka alhasil suatu hari kedua putranya Hasan dan Husain itu merasa lapar.
sehingga merengek-rengek sampai menangis di pagi hari. Sehingga kedua orang tua Hasan dan Husain, yaitu Fatimah dan Ali, tentu sibuk untuk mempersiapkan apa yang bisa dia makan putra-putranya ini. 6 dirham dia keluar ke pasar untuk mencari makanan di pagi hari untuk dirinya, istrinya, dan kedua anaknya yang sudah lapar. Setelah itu dia kembali ke rumah membawa makanan. Tapi sebelum sampai di rumah, bertemu dengan orang yang sudah 2 hari 2 malam tidak pernah makan, alias sudah kelaparan. Akhirnya mendekati Ali dan dia mengelus, meminta sesuatu dari Ali. Assalamualaikum ya Tuan, bantu saya, tolong saya. Saya sudah 2 hari 2 malam tidak makan, saya sangat lapar. Tanpa pikir panjang, Ali kebiasaannya adalah bersedekah. Tanpa dia pikir istrinya, tanpa dia pikir anak-anaknya sudah lapar menunggu makanan hari itu, Ali bin Abi Thalib menyerahkan semua makanan pagi hari itu kepada orang tersebut di tengah jalan. Kemudian Ali pulang dan sampai di rumah. Saat itu Fatimah menyambut Ali karramallahu wajahu sambil menangis. Sehingga Ali agak menyesal. Mungkin istri saya akan marah karena makanan itu saya sudah berikan sama orang. Maka Ali mendekati istrinya, "Wahai istriku Fatimah, kenapa engkau sedih? Kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak ridha saya bersedekah hari ini di saat kita juga butuh makanan itu?" Apa jawaban Fatimah radhiyallahu anha? "Wahai suamiku, saya sangat bersyukur, saya sangat bangga mempunyai seorang suami yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat saya, kedua anak kita membutuhkan makanan, tapi di satu sisi, di saat ada orang yang lebih butuh, engkau memperdulikan dia. Itu yang membuat saya terharu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Pelajaran besar buat saya dan kita semua, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga perkara seperti ini kita mampu juga tiru. Kemudian setelah itu sebagai kepala rumah tangga, Ali bin Abi Thalib berusaha mencari sesuatu apa yang bisa dia lakukan supaya anak-anaknya bisa makan, keluar dari lapar. Maka pada saat beliau bergegas mau keluar dari rumah, tiba-tiba di depan pintu ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata orang itu datang membawa 1 ekor kambing. Ada yang mengatakan 1 ekor onta. Kemudian orang itu menawarkan kambing itu untuk dijual kepada Ali. Bisa dipahami sahabat muslim yang kami hormati, orang yang tidak punya apa-apa, seseorang datang menawari sesuatu untuk dia beli. Maka Ali menjawab, "Tuan, mohon maaf, saya tidak punya sedikit pun uang hari ini. Bahkan 1 dirham pun saya tidak punya, apalagi 1 dinar." Ali tetap bertanya, "Ini kambing mau dijual berapa?" 100 dirham, wahai Tuan. Nah, karena sang pemilik kambing ini mungkin juga sudah ke sana kemari mencari pembeli tapi tidak dapat. Akhirnya dia bersepakat dengan Ali bin Abi Thalib, "Tuan, bagaimana kalau kambing ini saya serahkan kepada Anda, kemudian Anda jualkan kambing ini 100 dinar sama orang, dan nanti saya kasih dari 100 dirham itu untuk Anda." Ali bin Abi Thalib tersenyum dan senang hati. Ini pesan kedua kaum muslimin yang kami hormati. Ternyata benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuwassir ala mu'sirin." Siapa yang meringan-ringankan beban saudaranya, siapa yang menolong kesusahan saudaranya, siapa yang senang membantu saudaranya dalam bentuk apa saja, apalagi dalam bentuk seperti yang dilakukan oleh Ali, menolong orang yang lapar, padahal beliau sekeluarga pun lapar. Yassarallahu
fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Selesaikan urusannya di dunia, demikian pula urusannya di akhirat. Ini pesan kedua yang tersirat di dalam cerita ini, kaum muslimin muslimat yang kami hormati. Ini pesan kedua. Maka saudara-saudara yang kami muliakan, jika ada anak-anak kita butuh pekerjaan misalnya, dia sudah ke sana kemari mencari pekerjaan, tetapi semua tempat-tempat yang dia datangi sudah diisi orang lain. Bahkan tempat itu menolak dengan mentah-mentah. Bahkan anak kita mungkin sudah pergi di kampungnya orang, sudah berminggu-minggu, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, tapi tidak pernah mendapatkan pekerjaan. Selalu ada masalah. Maka yang perlu dikoreksi, apakah selama ini kita termasuk orang yang banyak memberikan pertolongan kepada orang yang susah, minimal keluarga kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang miskin di antara kita, para fukara di antara kita, orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bentuk kebaikan apapun, atau justru sebaliknya, selama ini Allah sudah berikan segala-galanya buat saya, buat kita, tetapi hanya digunakan untuk berbangga-banggaan, hanya digunakan untuk mendapatkan pujian orang lain bahwa kita termasuk orang yang mampu, tapi di balik itu kita termasuk al-bakhil, orang yang kikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal yasubillah. Singkat cerita, maka hasil kesepakatan itu, Ali membawa kambing itu ke pasar ternak untuk dijual dengan harga 100 dirham. Tapi apa yang terjadi, sahabat-sahabat muslim yang kami hormati? Sebelum sampai di pasar, Ali bin Abi Thalib berpapasan dengan orang. Dan orang itu ternyata mencari kambing untuk dia beli. Maka ketika orang itu menyapa Ali, "Assalamualaikum, iya Said." "Wahai tuang, apakah kambing itu mau dijual?" Ali dengan senang, "Benar wahai tuang." Nah ini pesan ketiga. Coba bayangkan hadirin, sedekah, bantuan, apapun jenisnya, segala-galanya dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali rencana awal, tujuannya ke pasar. Ke pasar pun belum tentu kambing itu bisa laku. Kalaupun laku, belum tentu bisa dapat untung. Tapi coba lihat kekuatan, the power of sedekah. Belum sampai di pasar, kambing itu sudah ditawari. Ini pesan ketiga. Akhirnya orang itu menawarkan kambing itu, "Wahai tuang, maukah Anda menjual kambing itu kepadaku dengan harga 300 dinar, 300 dirham?" Woi, Ali kaget. Yang punya kambing cuma mematok harga 100 dirham. Coba lihat. Di sini kita akan goncang. Ini ujian kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati. Kita akan goncang antara harga yang dipatok oleh yang punya kambing dengan harga pembelian yang akan dilakukan oleh yang menawarkan itu. Beda 200 dirham. Tapi sebagai orang yang beriman, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, hidup di tengah-tengah keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lebih mengutamakan keberkahan daripada jumlah. Jadi ada namanya jumlah, kuantitas, tapi ada namanya berkah. Biar sedikit kalau berkah, maka ini yang paling penting. Banyak tetapi tidak berkah, itu akan menjadi bencana. Makanya dalam Al-Quran, pengajian lalu kita sering bahas, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian bisa menjadi bencana. Itu ketika harta kita, anak-anak kita, hidupnya
harta tidak berkah, akan menjadi musuh, akan menyesakkan hati kita, akan membuat kita susah, pusing selama kita hidup di dunia. Maka Ali menanggapi penawaran tersebut dan berkata, "Tuang, sebenarnya harga kambing ini cuma 100 dirham. Karena kambing ini bukan saya punya, saya cuma dititipi." Ini pesan keempat hadirin. Kadang-kadang kita punya pertanian, kita punya misalnya durian, atau langsat, atau rambutan, atau tanaman yang lain. Kita amanahi salah seorang keluarga atau orang lain untuk menjaganya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak lolos ujian sebagaimana Ali. Mereka tergiur dengan jumlah, bukan berkah yang dia cari. Akhirnya kadang-kadang menipu sang pemilik kebun. Akhirnya hidupnya tidak pernah berubah, karena Allah tidak akan rubah kehidupan orang seperti ini, karena dia telah mengkhianati yang punya harta tersebut. Sahabat muslim yang kami hormati, Ali berkata, "Tuang, saya akan jual kambing ini kepada Anda dengan harga yang sama, yaitu 100 dirham. Tapi ini yang membeli tetap ngotot untuk membeli 300 dirham. Katanya di kampung saya harga seperti ini bisa 500 dirham. Saya sudah beruntung dengan harga." Jadi ini ada pelajaran di sini kaum muslimin. Kehidupan sahabat Nabi, kehidupan di zaman Nabi luar biasa. Betul-betul keimanan mereka luar biasa. Ali bin Abi Thalib tidak mau menaikkan harga, pembeli tidak mau menurunkan harga. Bedanya sekarang. Pembeli tidak mau turun, pembeli tidak mau naik, penjual tidak mau turun. Itu yang sekarang terjadi. Jadi keberkahan tercabut. Jadi pembeli tidak mau naik, penjual tidak mau turun. Beda di zaman sahabat. Pembeli tidak mau turun, penjual tidak mau naik. Karena mereka lebih tertarik kepada berkah daripada jumlah. Semoga kita bisa mencontoh kehidupan para sahabat-sahabat Nabi, umat yang paling terbaik yang pernah hidup di zaman ini. Kaum muslimin yang kami hormati, akhirnya sang pembeli berkata, "Karena saya juga sudah tidak capek-capek mencari, tidak lelah mencari, di tempat ini saya bisa dapat. Jadi tetap saya akan bayar 300, 200 untuk Anda wahai saudaraku, 100 untuk yang punya kambing." Oke, alhamdulillah. Coba lihat, akhirnya uang yang 300 tetap didapat. Meskipun kita menanamkan kejujuran, Allah tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan menggetarkan arsy dan akan menjadi perbincangan para penduduk langit. Ini yang terjadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Akhirnya Ali ke pasar, membeli kebutuhan-kebutuhannya, kembali dengan perasaan senang, gembira, sumringah, karena semuanya beres pagi hari itu. Tapi sampai di rumah, ternyata Rasulullah SAW ada di rumah Ali bin Abi Thalib. Maka Ali setelah beri salam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tiba-tiba ada di rumah saya?" Maka Rasulullah menjawab, "Ali, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepada Anda. Apa yang kau lakukan kepada orang yang lapar tadi di saat anak-anakmu pun lapar, itu yang membuat arsy bergetar. Itu yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini malu-malu. Andai kebaikanmu itu, sedekahmu itu Allah tidak balas sebelum matahari tenggelam. Ali, ketahuilah, yang datang menjual kambing itu adalah malaikat Jibril." Subhanallah, subhanallah, summa subhanallah.
Kemudian yang membeli kambingmu itu adalah Jibril. Jadi uang yang 300 dirham itu adalah milik Anda dan milik keluargamu. Sahabat muslim yang kami muliakan. Di hadis lain Rasulullah berpesan, Ar-Rahimu yarhamuhumul Rahman. Siapa yang memiliki kasih sayang di dalam hatinya buat saudaranya yang susah, maka Allah Sang Maha Penyayang akan menyayangi. Irhamu mampil ardi yarhamukum mampis sama. Sayangilah, bantulah saudara-saudaramu di muka bumi ini, nanti yang di langit yang akan membantumu. Sekarang, pernahkah kita melakukan hal-hal kecil seperti yang dilakukan oleh Ali, tetapi diperbincangkan oleh penduduk langit, bahkan mampu menggetarkan aras, bahkan mampu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala malu? Contoh kecil sebelum saya tutup. Sering kita melakukan perjalanan jauh, tiba-tiba di tengah jalanan kita berpapasan dengan saudara kita yang sedang mendorong motornya, mungkin karena kehabisan bensin atau mungkin karena bannya kempes. Kemudian istrinya jalan di belakang, menemani suaminya mendorong motornya sambil istrinya menggendong bayinya. Saat itu mata melihat dia. Pernahkah perasaan kita tergugah? Akhirnya kita berhenti. Kemudian kita turun dari mobil atau dari motor. Kemudian mendekati orang itu dan bertanya, sahabat, kenapa motor Anda didorong? Pernahkah kita lakukan itu? Atau sudah puluhan kali kita mengalami kejadian seperti itu, tapi bagaikan angin berlalu? Coba bayangkan, andaikan hal-hal sepele seperti itu kita juga lakukan. Kita turun, kita dekati, kita tanya, apa yang membuat motormu didorong? Maka boleh jadi mungkin dia menjawab, kehabisan bensin. Coba bayangkan sahabatku yang kami hormati. Kita katakan berhenti saja di sini, nanti saya yang pergi carikan bensin. Apakah dia marah atau senang atau bahagia? Pasti jawabannya bahagia. Hadis itu tadi, irhamu mampil ardi, bahagiakan, sayangi orang yang di bumi yang punya masalah, nanti yang di langit yang akan datang membahagiakan Anda. Kita berangkat mencarikan bensin. Kalau perlu kita tanya dulu, saudara mau ke mana? Oh, mau ke Jenepont atau mau ke mana? Ya boleh jadi dia butuh mungkin 2 liter atau 3 liter atau kasih full tangkinya. Tergantung uang di dompet. Sahabat muslim yang kami hormati, kita kembali, kita suruh buka tangkinya, kita turunkan bensinnya, mungkin 3 liter atau 1 liter, sesuai kemampuan kita dan keikhlasan. Setelah itu, pasti dia bertanya, berapa harganya? Kemudian kita menjawab, tidak usah kau bayar. 2 kali kita sudah buat kebahagiaan dengan orang yang sama, dalam satu tempat yang sama. Yang ketiga, nanti saya kembalikan botolnya. Kemudian kita menjawab, tidak usah repot-repot. Nanti saya, karena saya tahu persis di mana saya ambil bensin. Sudah 3 kali kita membuat kebahagiaan, kebaikan kepada orang yang sama dan dalam satu tempat yang sama. Dia tidak akan beranjak dari tempatnya di saat kita meninggalkan dia. Bahkan boleh jadi suami istri akan berdoa sambil menetes air matanya. Ya Rabb, siapa kegerangan orang itu? Bagaikan seorang malaikat telah datang menyelesaikan masalahku. Ingat wahai sahabatku, ketika kita mampu menolong seseorang, meskipun masalah itu kecil, membuat orang itu berdoa kemudian menangis, maka demi Allah, bukan hanya 10 kebaikan balasan dari Allah, bukan hanya 700, tapi boleh jadi tanpa batas. Bahkan nanti di hari kemudian kita termasuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dimasukkan ke dalam surganya, di sebuah surga yang mempunyai pintu khusus orang-orang yang suka berderma, bersedekah di muka bumi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menggugah terutama diri saya
dan kepada kita semua bahwa hidup ini hanya satu kali dan harta kita itu cuma 3. Yang kita makan kemudian jadi kotoran, yang kita pakai kemudian lapuk dan hancur, yang kita sedekahkan di jalan Allah. Sisanya itu, kalau bukan dia yang pergi dari hidup kita, kita yang akan tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.